Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saat ini saya Anggi Puspita Rengganis dari Cilandak, Jakarta Selatan akan sedikit memaparkan tentang materi kurikulum dasar Bimba A.I.U.E.O. Kurikulum dasar Bimba A.I.U.E.O adalah kurikulum yang mendasari seluruh kurikulum yang ada di Bimba A.I.U.E.O. Metode Bimba yang kita kenal ada 3, yaitu Fun Learning, Small Step System, dan Individual System. Itu mempunyai dasar hukum loh. Dasar hukumnya adalah 1. Hak anak. Dan yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Apakah itu hak anak? Hak anak ada beberapa loh, yaitu 1. Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang. Lalu, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan selanjutnya, anak juga memiliki hak untuk bermain, berekreasi, dan beristirahat. Di Bimba A.I.U.E.O, penerapan metodenya sangat mementingkan untuk memenuhi hak anak, yaitu pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan hak anak untuk bermain. Bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak dan kewajiban setiap orang dewasa. Dasar hukum yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of the readiness. Yang berarti ketika minat belajar anak sudah tumbuh, maka anak pun merasa senang. Ketika anak senang, maka anak akan terus mau mengulang. Kita akan sedikit mengulas tentang metode Bimba. Metode Bimba ada 3. Yang pertama Fun Learning, yang kedua Small Step System, dan yang ketiga Individual System. Yang pertama, Fun Learning adalah suatu proses belajar yang sepenuhnya 100% wajib menyenangkan bagi anak. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak dari dalam dirinya sendiri, yaitu menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Fun learning ini bisa dilakukan setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. Yang berhak merasakan fun learning adalah anak-anak. Dan di dalam Bimba, yang wajib menciptakan fun learning adalah seorang motivator. Sedangkan yang wajib mengawasi fun learning adalah kepala unit. Cara menciptakan fun learning yaitu dengan small step system dan individual system. Lalu, apa contoh kegiatan fun learning? Yaitu dengan 5S. Sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Selanjutnya adalah dengan berdialog. Tentunya, berdialog dengan menciptakan suasana dialog yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya bisa dengan bernyanyi. Tentunya kita selalu harus memberikan contoh dulu kepada anak-anak, lalu diikuti dengan anak-anak. Selanjutnya adalah membacakan cerita dan berdongeng. Tentunya kita pilih cerita atau dongeng yang sudah kita kuasai dan sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Selanjutnya adalah melakukan permainan. Hal ini pasti disukai anak-anak karena bermain adalah melakukan kegiatan apapun yang menyenangkan bagi anak. Di Bimba, permainan bisa dilakukan dengan modul-modul yang sudah tersedia. Dari semua kegiatan tadi, yang terpenting jangan lupa selalu evaluasi afeksi anak dan berikan motivasi serta rewards untuk anak. Metode Bimba yang kedua adalah Small Step System, yang berarti proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah agar proses belajar selalu menyenangkan, karena tidak mungkin fun learning akan tercapai jika tidak ada small step system. Small step system dapat tercapai dengan cara harus individual system, yaitu evaluasi afeksi anak, kenali karakter anak, kenali kesukaan anak, dan kenali kemampuan anak. Metode Bimba yang ketiga adalah individual system, yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Dapat kita ambil perbandingan antara classical system dan individual system. Kalau classical system itu adalah perbandingannya jumlah muridnya banyak, sedangkan individual system paling banyak itu adalah 5 murid. Kalau di classical system materinya seragam, sedangkan kalau di individual system materinya berbeda-beda.
Lalu kurikulumnya kalau klasikal sistem sudah ditentukan. Lalu tapi kalau individual sistem kurikulumnya bisa menyesuaikan. Di klasikal sistem, gurunya sebagai sumber belajar, sedangkan individual sistem, anak-anak sebagai subjek belajar. Ada 6 contoh cara pendekatan individual sistem. Yang pertama, kenali karakter anak. Yang kedua, cari tahu kesukaan anak. Ketiga, masuki dunia anak. Itu adalah 3 poin terpenting. Tapi ada selanjutnya, yaitu yang keempat, jangan bicarakan sifat sensitif anak. Yang kelima, berikan pemahaman dan bimbing anak untuk bisa menerima orang lain dengan baik. Yang keenam atau yang terakhir adalah terus dampingi anak dengan memberikan motivasi dan reward. Di Bimba A.I.U.E.O ada variation skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dengan memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa harus ada variation skill? Yang pertama, karena rentang konsentrasi anak sangat pendek. Yang kedua, anak mudah teralihkan. Yang ketiga, anak cepat merasa bosan. Lalu, apa tujuan variation skill? Tujuannya adalah agar anak tidak bosan, agar anak tetap semangat, agar anak antusias, dan agar anak tertarik dengan kegiatan belajarnya. Di Bimba A.I.U.E.O melakukan kegiatan variation skill yaitu dengan cara teori bandul. Apakah itu teori bandul? Yaitu kegiatan prioritas yang disisipkan dengan kegiatan selingan. Kegiatan prioritas diantaranya adalah bahasa Bimba, lalu bermain dengan modul Bimba, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingannya seperti mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Di Bimba A.I.U.E.O memakai konsep bermain sambil belajar, yang berarti kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain, tetapi melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap dan edukatif. Di Bimba, bermain menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Ini yang harus diingat, yaitu untuk mencapai kebahagiaan atau bahagia, kita harus belajar. Dan dengan belajar, kita harus menimbulkan dulu karakter kita untuk minat belajar. Lalu, untuk menimbulkan minat belajar, perlu bimbingan dengan metode Bimba. Ingatlah paradigma Bimba dan metode Bimba. Demikianlah pemaparan sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.